menjalin kebersamaan menjelang Pilkada serentak se-Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung selenggarakan acara silaturahmi dengan organisasi wartawan Ikatan Jurnalis Pajajaran Kabupaten Bandung, dengan tujuan bisa kolaborasi antara media dengan KPU dalam membantu memberikan informasi terhadap publik atau masyarakat hingga pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Bandung bisa berjalan aman, nyaman, lancar, sukses tanpa ekses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi, dan tentunya berkat rahmat dan karunia-Nya alhamdulillah bahwa pada kesempatan siang hari ini kita semua, khususnya kami dari Kabupaten Bandung beserta rekan-rekan dari media, khususnya dari IJP ya, Ikatan Jurnalis Pajajaran Kabupaten Bandung, bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi pada kesempatan ini. Yang mudah-mudahan pada kesempatan ini ya, apa yang menjadi saran masukan pada kegiatan dari sini menjadi sebuah masukan yang berharga bagi kami semua, khususnya dalam melaksanakan tahapan kegiatan. Karena tentunya kami sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten ini memang sudah ditugaskan dan sudah menjadi kewajiban kami untuk mensukseskan seluruh tahapan kegiatan Pilkada Kepala Daerah tahun 2024 ini. Tentunya salah satu faktor kesuksesan itu adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara. Baik, mungkin nanti kita berkembang saja diskusi sambil bertanya jawab, dialog lah, biar kenal satu sama lain. Saya kira kita buka ruang saja. Dalam acara silaturahmi tersebut, dari KPU mempersilahkan perwakilan dari IJP untuk menyampaikan masukan serta sumbang saran tentang menjelang pelaksanaan Pilkada. Nama saya Insal Sendiri. Kebetulan saya punya media dari Natural Info, jadi saya sebagai pengurus menjabat juga sebagai PPT. Selanjutnya dalam kesempatan ini saya ingin bertanya seputar sosialisasi untuk ini pemilih yang pemula itu kan misalkan pada saat sekarang usianya masih 16, pas tanggal nanti awal November itu sudah 17. Itu bagaimana pada saat antar itu dicuplik ya, kemudian yang kita temui di lapangan, jangan sampai terjadi bahwa banyak anak muda sekarang itu sampai tidak tahu nama bupatinya sendiri. Itu kan berarti dari awal kan ya. Hanya bagaimana ini KPU, ya itu mungkin bukan karena yang ada bupatinya siapa, cuma dalam sosialisasi ini setidaknya mereka yang usia 17 nanti sudah paham betul bagaimana cara untuk memberikan teknik sosialisasi itu sudah sampai sejauh mana. Nah, dalam hal ini ya kami media juga sebetulnya bisa ya untuk memberikan sosialisasi juga. Karena kan tidak ada kalau ini kan ranahnya KPU, tapi kalau misalkan seintinya KPU tolong bantulah, oke saja kita gitu intinya. Barangkali itu dulu ya satu pertanyaan, jadi bagaimana strategi KPU untuk mensosialisasikan kepada para pemilih bulan. Kalau pemilih yang biasa kan sudah pada paham ya bulan itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wali Mulyana. Saya pengurus dari salah satu media yang bernaung di bawah organisasi Ikatan Jurnalis Pajajaran Kabupaten Bandung. Saya pengurus daripada media Indonesia. Nah, pada kesempatan ini terkait dengan tahun politik untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, dari kacamata saya selaku pimpinan perusahaan yang membina perusahaan fresh dan juga bergabung dalam organisasi
mencoba untuk menjalin sinergitas Pak untuk suksesi pilkada di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini mungkin kami hanya sebatas memotivasi saya untuk memberikan pengetahuan ketika dia mendapatkan menjalankan tugas pokoknya, terutama yang berkaitan dengan momen pilkada. Nah, dalam hal ini saya hanya mengharapkan dari pihak KPU Kabupaten Bandung untuk memberikan kesempatan kepada kami, Pak. Jadi apabila ada program tahapan dari awal sampai pelaksananya yang memang membutuhkan media, kami siap untuk ikut untuk mensosialisasikan. Sehingga harapan kita bersama bahwa pilkada tahun 2024 ini partisipasi masyarakatnya dapat diminimalisir. Demikian saja mungkin pada kesempatan ini tidak ada rekan yang lain. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak. Tapi kalau saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan ruang dengan kami sebagai wadah organisasi KPU di Sebagai Jalan. Perkenalkan, nama saya Guru Gadiapa. Kebetulan saya di Media Bermangkayanya. Di sini saya cuma meneruskan pertanyaan kami yang dimana ya dalam rangka silaturahmi dengan KPU ini saya akan berikan judul mungkin sama ya Pak ya. Ini dalam tema mungkin prestasi pemilu dalam bersinergi kebangsaan. Yang saya pertanyakan ini kan dari kemarin tadi rekan saya sebutkan, mungkin saya mengharap memberikan masukan akan bagaimana KPU dengan media bersinergitas itu membuat open source intelligence Pak, sehingga pemerintahan dalam media itu sendiri tidak terjadi ada hoax gitu Pak. Itu yang saya inginkan atau masukan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran semuanya, mohon izin memperkenalkan diri, saya Jaya Adil dari Metro Pagi dan MPRI.com. Alhamdulillah mungkin hari ini sebuah bentuk kebersamaan dari kami sehingga bisa berjumpa langsung, walaupun pada saat ini Pak Ketua tidak bisa hadir dengan kondisi lagi sakit. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan terus bisa menjalankan tugas. Nah, mungkin dari saya sebagai tambahan saja Pak. Pada dasarnya kebetulan kami bertugas kejurnalisan itu di wilayah Kabupaten Bandung sudah dari 2017 mungkin Pak, jadi seputar Kabupaten Bandung sudah kenal lagi. Nah, khusus untuk KPU sendiri, saya sendiri yang sudah mengenal dari Pak Agus Baroya juga sudah mengenal, dan mungkin secara tidak langsung sinergitas kita itu sudah terbangun lama lah gitu ya. Nah, alhamdulillah mungkin hari ini kita bisa berkomunikasi dengan lingkup keorganisasian kami Pak, ya, dari IJP ya. Jadi secara 3 individu masing-masing media gitu Pak. Nah, ini adalah momen yang bagus juga Pak. Mungkin ke depannya Pak, saya juga bisa berharap penuh mungkin, karena apa yang menjadi sinergitas kita itu di Kabupaten Bandung tidak saja dengan KPU Pak, dengan OPD yang lain kita bersinergi. Nah, mungkin kita membawa sebuah misi yang artinya bisa memberikan sebuah kontribusi yang aktif positif untuk Kabupaten Bandung dengan misi kita masing-masing. Artinya misi kita masing-masing itu artinya fungsi kita masing-masing gitu Pak. Ya, seperti halnya saya sendiri sebagai media yang tentunya memberikan sebuah kontribusi, menyajikan sebuah berita untuk masyarakat di Kabupaten Bandung gitu Pak. Nah, mungkin itu inti yang pada saat ini yang secara pribadi yang bisa organisasi yang kita bisa sampaikan. Dan mudah-mudahan saya juga berharap sinergitas ini tentunya ada sebuah ada sebuah progres juga gitu Pak, di mana di Kabupaten Bandung dengan yang sudah dijabarkan tadi sama Pak Sekretaris dan jajaran terkait dengan event besar di mana mungkin Kabupaten Bandung ini tentunya
Nah, kita ingin memberikan sebuah kontribusi yang aktif dan positif itu tentunya Pak dengan membangun sinergitas ini ada komunikasi juga gitu Pak dari pihak KPU Kabupaten Bandung di dalam penyelenggaraannya. Nah, kira-kira apa yang bisa kami lakukan dalam hal untuk membantu daripada program-program yang KPU, kami siap Pak. Nah, itu salah satunya. Dan mungkin saya kira di Kabupaten Bandung juga organisasi kewargawanan itu banyak Pak. Dan juga kami memohon gitu. Artinya di sini memohon kami diberi juga ruang yang sama gitu Pak. Jangan sampai boleh dikatakan mungkin karena ada salah satu organisasi yang sudah lama ataupun organisasi yang lain dengan sebuah pendekatan atau yang lain itu yang menjadi prioritas itulah itu mas sebuah sudut kami gitu Pak. Makanya kami memberanikan diri dengan Pak sekretaris jajaran untuk berkomunikasi secara langsung dengan misi yang sama sebetulnya Pak untuk membangun semua koridor-koridor pembangunan yang ada di Kabupaten Bandung ini bisa terwujud gitu Pak. Nah mungkin dari saya seperti itu saja Pak. Saya juga terima kasih dan saya juga mungkin mudah-mudahan dari yang lain rekan yang lain atau apa sebuah lembaga media kita nggak bisa masuk ke arah sana ya. Kita juga nggak kompeten di sana. Cuma mungkin perlu rekan-rekan ketahui bahwa kami sudah konteks kerjasama dengan media apapun, baik itu online, cetak ataupun TV ya. Itu ada mekanisme dan aturan tersendiri. Jadi mohon di firm di situ kita itu. Jadi kalau kontrak segala sesuatunya pasti kita melibatkan sebuah perpres khusus pengadaannya seperti itu. Tidak tendensi ini karena dekat, ini karena kenal. Nah, insya Allah Pak. Insya Allah. Cuma memang betul mungkin karena bisa komunikasinya hari ini kita kan tidak tahu. Biasanya bapak-bapak dan ibu-ibu itu berhadapannya mungkin langsung dengan Pak Sony, gitu. Pak Nugroho Nurman kalau di KPU itu. Jadi kalau dengan kami ya baru kami ini mungkin Pak seperti itu. Tapi mungkin di setiap kegiatan saya sering lihat Pak. Saya ucapkan terima kasih atas liputannya tadi segala sesuatunya. Jadi kalau dalam proses pemilihan memilah sebuah penyedia jasa untuk sosialisasi, kami tendensinya bukan itu Pak yang dipakai. Kami tidak ada kompeten untuk masuk ke ruang ini lembaga mana kan tidak. Yang jelas kami dalam proses pengadaan ada perpres yang mengatur dan ada hal-hal regulasi yang kami atur. Saya kira Pak nanti kita bisa berkembang lagi terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi diskusi yang memang betul Pak. Biasanya peranan media itu kalau sekretariatan kami kan support system selaku menjalankan perintah dari sebuah pleno pimpinan. Nah prinsipnya nanti itu ada metode-metode sosialisasi yang memang notabene ranah dari teman-teman media. Nah baik itu media online, cetak ataupun televisi seperti itu. Nah tapi ya mohon maaf Bapak dan Ibu sebelumnya untuk mengakomodir secara keseluruhan itu tergantung dari sebuah suatu anggaran saya kira itu. Dan mungkin Bapak dan Ibu juga lebih memahami konteks. Nah alhamdulillah ya bagaimana lagi gitu ya. Saya selaku sekretaris harus bisa memapping, memitigasi anggaran yang ada, harus juga terfasilitasinya. Karena poin khususnya adalah amanatnya harus tersampaikannya sebuah informasi kepada masyarakat itu. Nah itu Pak. Jadi bagaimana kami menerjemahkan keinginan dari sebuah pleno untuk mendistribusikan informasi kepada masyarakat, maka kami support dengan sebuah menggandeng rekan-rekan. Nah rekan-rekan inilah yang mungkin tendensinya adalah sesuai tupoksi yang kita sampaikan tadi. Nah apakah nanti mencukupi, kurang mencukupi, bahkan cukup ya itu tergantung nanti sebuah anggaran yang kami fasilitasi. Karena kami jujur Pak untuk anggaran itu tidak boleh terbukakan semua juga.
Sini ada Pak Sony di belakang sudah hadir. Terima kasih Pak Sony, beliau menyempatkan waktu Pak. Tadi pagi saya tugaskan ke provinsi, terus karena dia ingat ada jam 13 ada audien dengan bapak-bapak, jadi pulang langsung dan baru sampai. Di pada prinsipnya itu Pak terkait dengan metode sosialisasi yang ke depan kita lakukan. Mungkin dari pimpinan tadi dari beberapa hal agenda ada yang mau disampaikan. Alhamdulillah tadi ada beberapa masukan mulai dari Pak Didi, kemudian Pak Hukum dan Pak Jayalani. Tapi yang saya baca mungkin kalau tidak saya salah tangkap terkait dengan kerjasama, apakah ada yang bisa kita bersinergis dalam sosialisasi dalam hal itu seperti itu. Kita pun tidak bisa menjadikan, tapi coba nanti kita lakukan dengan pimpinan yang lain, kita kaji ulang kembali apakah ada yang bisa masuk atau tidak ya Pak, terkait dengan hal ini, karena kaitannya ini bukan hal yang mudah ya. Karena tadi Pak tadi sudah bicara kebetulan kalau terkait dengan administrasi atau pengelolaan keuangan tadi sudah disampaikan. Tugas kami sebagai pimpinan hanya mengarahkan arah kebijakan dan itu silakan itu akan sedangkan pengelolaan yang ada di sekretariat seperti itu. Tapi kalau bisa atau kita coba kaji ulang kembali dengan para pimpinan dan Pak Sekretaris dan Kasubag lainnya, tapi kami pun tidak bisa menjanjikan. Karena kata kita menjanjikan pun nanti kalau berbeda dengan aturan yang ada kita yang salah seperti itu. Tapi secara garis besar mudah-mudahan dari 5 tadi masukan kalau saya simpulkan arahnya ke situ ya Pak. Nah ini menjadi bahan kami untuk rapat dengan pimpinan yang lain. Rencananya kita hari ini akan ada pleno, karena selain daripada kegiatan-kegiatan ada beberapa kebijakan yang harus kita buat terkait dengan penetapan persyaratan pendaftaran, terkait dengan rumah sakit yang harus ditutup nanti dan yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan untuk pasangan calon, dan beberapa hal juga terkait dengan mekanisme bagaimana pendaftaran nanti kan seperti itu. Mudah-mudahan setelah beres kita berkumpul pas Pak Ketua sudah sehat, kami pimpinan beserta dengan sekretariat dapat melaksanakan pleno dan beliau kembali terkait dengan kegiatan-kegiatan, dan kebetulan divisi sosialisasinya tidak hadir Pak, karena ada kegiatan di sorean, sehingga kami pun tidak bisa hanya memberikan janji-janji seperti itu. Namun ini akan kita bawa di rapat pimpinan. Semoga masukan ini menurut saya karena media akan lebih menyentuh ke masyarakat, apalagi dengan yang berbagai yang luar biasa Pak. Kita ini kalau kami kan Ya pada prinsipnya apa yang mau disampaikan adalah yang pertama karena memang kebetulan ya pimpinan KPU atau komisioner KPU yang membidangi divisi sosialisasinya tidak hadir. Tapi apa yang akan disampaikan oleh Pak Aldi itu menjadi bahan bagi kami untuk nanti kita bahas secara pleno terkait dengan audiensi pada kesempatan siang ini. Tapi pada prinsipnya kami tidak akan membeda-bedakan, karena itu organisasi yang telah lama atau ini karena baru. Insya Allah lah kalau kita sepanjang apa yang kita harapkan dari sebuah kerjasama itu bisa disepakati bersama, nah itulah yang kita cari. Karena kalau pada prinsipnya kami akan melaksanakan tahapan itu khususnya di kegiatan sosialisasi, bagaimana kegiatan sosialisasi ini bisa secara menyeluruh sampai kepada masyarakat, baik terkait dengan pelaksanaan pilkadanya maupun tentang pendidikan pemilihnya. Seperti itu saja sih pada prinsipnya
khususnya kami sebagai anggota KPU Kabupaten Bandung, karena secara teknis tentang kerjasama ataupun itu disusun oleh tim sekretariatan. Kemudian ada beberapa hal yang ditambahkan pula terkait dengan sosialisasi yang telah kami laksanakan, gitu kan. Itu hanya baru kita lakukan untuk organisasi. Maksudnya di pemilih pemula, kepada pemilih pemula kami saat itu melakukan sosialisasi kepada perkumpulan mahasiswa, ada IMAKA, ada IMAKA, untuk pemilih pemula, karena tetap pemilih pemula itu dikhawatirkan masih tidak terakomodir dalam daftar pemilih. Kemudian juga beberapa organisasi masyarakat yang di Kabupaten Bandung sudah kami lakukan sosialisasi, dan itu pun sosialisasi yang telah kami lakukan itu baru kita saja yang melakukan pelaksanaan kegiatannya, tidak melibatkan stakeholder yang lain. Dan terkait dengan pelaksanaan yang lainnya belum kita lakukan sosialisasi, karena programnya ya kebetulan ada di divisi Sastra Mas dan SDM. Tapi ini tetap menjadi bahan bagi kami, dan tentunya banyak sekali sebetulnya karena ya insan media ini bagian yang sangat penting untuk menunjang kesuksesan pelaksanaan pilkada ini. Tentu sangat besar kontribusi yang bisa diberikan oleh rekan-rekan di media ini, karena salah satu informasi itu kan ya munculnya dari rekan-rekan semua, kan? Karena apa yang kita lakukan itu tanpa ada pemberitaan akan sulit nyampe khususnya ke berbagai lapisan masyarakat. Seperti itu saja yang perlu. Baik, terima kasih. Saya menyambut baik ya dengan apa misalnya masukan-masukan khususnya yang tadi di sini. Betul bahwa sosialisasi beberapa hal sudah dilakukan, ya. Tapi kegiatan sosialisasi juga masih banyak yang akan kita lakukan ke depan. Yang mudah-mudahan nanti dalam rapatkan kita akan kelanjutan sebagai bisa ikut terlibat nanti dalam proses sosialisasi, dan kami juga bersyukur bahwa KPU Kabupaten Bandung kemarin mendapat penghargaan yang kita nomor 2 dengan sosialisasi tertinggi yang nasional, dan kita bangga dengan hal itu bahwa sosialisasi memang kita terus kita lakukan ya, karena kita menginginkan bahwa partisipasi pemilih kemarin untuk pemilu tahun 2024 itu kan juga meningkat, dan kami juga berharap bahwa efeknya berlanjut di pilkada tahun 2024 ini. Dan saya yakin itu juga tidak terlepas dari rekan-rekan media yang terus mengawal, membantu, mensosialisasikan setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU. Kemudian juga nanti mungkin saya akan koordinasikan dengan khusus duta saya divisi Sasmatmas yang mengenai masukan-masukan yang rekan-rekan bawa dalam koordinasi kali ini. Yang jelas ini sesuatu yang memang perlu kita lakukan. Sinergi ini harus kita jalankan bersama-sama. Paling dari saya itu saja. Terima kasih atas segala masukannya. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lanjutannya. Ada khususnya Kabupaten Bandung. Di sini memang khususnya itu ada beberapa unsur. Di antaranya adalah optimalisasi dari jumlah pemilih. Yang ini mungkin yang sangat kita targetkan, sehingga suksesnya itu dominan dari optimalisasi jumlah pemilih yang tinggi-tinggi. Itu menjadi target rupanya, karena apa artinya sukses tatkala masyarakat itu apatis dengan demokrasi. Ini yang perlu
memang di sini ada beberapa unsur ya yang bisa menunjang terhadap tercapainya hal tersebut. Namun kami di pihak media hanya ingin menggarisbawahi tentang kolaborasi antara KPU dengan pers sehingga segala informasi dan motivasi terhadap masyarakat itu bisa terjadi atau tersampai informasi itu, dan masyarakat bisa termotivasi dengan adanya motivasi atau sosialisasi dari pihak media atau jajaran pers. Indah Kurniawan, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung, saat diminta komentarnya tentang kegiatan silaturahmi dengan IJP menyampaikan, juga mengucapkan terima kasih Minggu lalu kepada mungkin dilaksanakan organisasi kegiatan IJP silaturahmi atas ini dari kerjasamanya. IJP ke KPU dalam jelang pilkada, mungkin sampaikan Pak. Ya, prinsipnya kami dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sangat menyambut baik dari beberapa organisasi media yang memang langkah awalnya audien dan selanjutnya sama-sama punya visi dan misi yang sama, yaitu ingin mensukseskan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Bandung. Jadi prinsipnya kami juga menyambut baik kedatangan teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan media, karena kami juga memang butuh untuk sebuah penyampaian informasi secara masif pada masyarakat. Pak, untuk kedepannya mungkin rencana seperti apa pun kerjasama? Ada beberapa agenda, saya kira nanti tinggal bagaimana nanti menentukan sebuah metode-metode, cara dan cara dari setiap sosialisasi, baik itu sosialisasi dengan segmen-segmen tertentu ataupun ada beberapa agenda bagi rapat-rapat tertentu. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Ikatan Jurnalis Pajajaran, Ikatan Jurnalis Pajajaran atas kerjasama dan soliditasnya. Nuhun. Masih di tempat yang sama, Agus Supriyadi, Ketua IJP Kabupaten Bandung, mengungkapkan dengan terlaksananya acara silaturahmi dengan KPU diharapkan bisa bekerja sama sesuai tugas dan fungsi kejurnalisan dalam memberikan informasi terhadap masyarakat dalam mensukseskan pilkada di Kabupaten Bandung. Ke salah satu organisasi di Kabupaten Bandung, Ikatan Jurnalis Pajajaran, ini dalam acara pilkada ini, istilahnya menjelang pilkada ini kita perlu menampilkan sebagaimana peran pers itu sebagai pilar keempat atau salah satu pilar dari pers, 4 pilar demokrasi Indonesia. Nah, ini kita dengan silaturahmi dengan pihak KPU untuk menjalin silaturahmi dan membentuk sinergitas kolaborasi tentang bagaimana supaya terselenggara demokrasi ini yang betul-betul adil, transparan, ya, sehingga jujur, adil dan transparan. Ini kita bentuk sehingga dalam konteksnya kita itu mempunyai tujuan untuk mengoptimalisasi jumlah pemilih supaya lebih sukses dalam hal pilkada ini. Dengan jumlahnya pemilih berarti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih. Perannya itu betul-betul sangat penting dalam memilih itu, menentukan suaranya, hak pilihnya terhadap calon-calon pemimpin yang akan kita pilih. Itu saya rasa, dan kita bekerja sama untuk bisa mensosialisasikan, memberikan motivasi kepada masyarakat, terutama pemilih pemula atau manula, itu yang harus betul-betul kita kawal dan kita berikan arahan pendidikan tata cara memilih yang baik. Itu saja saya rasa, dan saya terima kasih kepada KPU yang sudah mau menerima kami dalam upaya silaturahmi dan jalin kerjasama antara pers, Ikatan Jurnalis Pajajaran dengan KPU. Itu saja saya rasa. Dari kantor KPU Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus Warta Pasundan mengabarkan.